fokus ya Pak ya? Ya. Kita fokus ini yang akan dibangun, kemudian hal-hal ini yang akan kita kembangkan supaya tadi mempersiapkan Bangli menjadi era baru tadi. Ya. Nah Pak Bupati kita lanjutkan. Nah ini kan sudah jalan setahun. Ya. Nah pemerintahan Pak Bupati, apa Pak Bupati yang sudah dilakukan? Pencapaian sampai hari ini apa Pak? Nah, terima kasih. Jadi selama setahun ini memang kita sudah bergerak cukup cepat dan di hari pertama saya kerja, waktu setelah dilantik, saya melaunching program namanya pengaduan 24 jam. Pengaduan 24 jam. Bagaimana, TRC 24 jam, tim reaksi cepat 24 jam. Ya. Itu maksudnya adalah seluruh apapun yang terjadi di masyarakat, jadi seluruh masyarakat Bangli boleh mengadu ke nomor yang sudah kita siapkan. Jadi gratis, mau masalah apapun. Dan pengaduan ini sampai detik ini sangat efektif sekali, bahkan sudah ribuan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sudah bisa ditangani oleh tim reaksi cepat ini, dan memang betul-betul di backup oleh puskesmas rawat inap yang kita miliki di Bangli. Jadi ada di dalam pengaduan 24 jam ini ada 112 untuk kebencanaan dan ada 119 untuk kesehatan. Jadi masyarakat dimanapun ada masalah apapun tinggal pencet 112 pasti tim kita yang angkat. Contohnya apa Pak Bupati? Contohnya misalnya ada ibu mau melahirkan malam-malam. Jadi bingung ya, tinggal pencet 119. Jadi diangkat oleh tim kita dalam hitungan berapa menit, mereka sudah punya standarnya dan semua sudah terekam dengan dalam bentuk digital. Jadi permasalahan ini problem solvingnya juga sudah bisa terukur. Permasalahan ini dilaporkan jam berapa oleh siapa, jam berapa sudah terselesaikan. Oh gitu ya. Jadi langsung tanggap, langsung tanggap, cepat reaksi, respon yang dibuat. Ya, karena memang namanya TRC, tim reaksi cepat. Itu yang pertama saya buat. Yang kedua adalah karena kita mau membangun Kabupaten Bangli, saya sampaikan semangat jengah membangun Bangli. Kita ini tidak boleh berpikir miskin lagi. Maka bagaimana kalau anggap kabupaten ini adalah sebuah manusia, seorang manusia, bagaimana wajah kita dulu harus dibersihkan. Nah, wajah ini adalah kota kita. Karena kita yakini Kabupaten Bangli ini kan kotanya sangat kecil. Jadi begitu kita ngomong wajah, bagaimana kota. Dan di tahun pertama kita langsung genjot bangun alun-alun Bangli. Bangun alun ini tempat ini tempatnya. Jadi kita waktu itu karena kebetulan saya sampai menghadap ke Jakarta untuk merefocusing anggaran, jadi diizinkan oleh pusat dalam hitungan beberapa bulan ini sudah bisa kita kerjakan dari perencanaan sampai eksekusi. Dan Astungkare selama alun-alun ini ada, ini sudah menjadi salah satu ikon kebanggaan kita di Bangli. Jadi, wajah baru Bangli. Dan ini alun-alun terlengkap yang ada di Provinsi Bali saat ini. Gitu ya Pak? Jadi ada beberapa arena olahraganya, bahkan ada skatepark yang berstandar internasional, ada playgroundnya, ada laktasi, dan alun-alun ini juga masih bisa kita manfaatkan untuk beberapa kegiatan hiburan, olahraga, termasuk upacara bendera kemarin juga kita laksanakan di sini. Jadi sekali lagi salah satu yang sudah selesai dan berwujud dan bermanfaat bagi masyarakat adalah alun-alun ini yang terbukti setiap sore tidak pernah sepi. Kalau malam minggu udah pastilah. Jadi masyarakat bisa menggunakan fasilitas fasilitas ini dengan gratis semuanya. Yang kedua juga penataan kota. Mungkin Bapak tadi lewat di Bangli, lampu penerangan jalan sudah mulai kita perbaiki di kota. Dan Astungkare akhir tahun lalu juga sudah nyala semua. Dan kalau di belakang kita lihat gedung DPRD. Gedung DPRD baru dibangun. Baru dibangun tahun lalu dan hari ini dilanjutkan dengan pembangunan finishingnya. Di sampingnya adalah gedung BMB juga, kantor bupatinya kita perbaiki. Ada juga beberapa gedung kantor di Kubu yang hampir mangkrak puluhan tahun kita juga ambil dan perbaiki, sudah selesai. Ada balai latihan kerja juga kita perbaiki yang sudah juga puluhan tahun mangkrak kita perbaiki. Beberapa ruas jalan kabupaten kita hot mix. Dan yang paling penting juga di tahun pertama saya adalah dalam rangka optimalisasi pelayanan air minum di Kintamani. Nah itu kan penting sekali. Dan tahun kemarin sudah kita tambahin pompa untuk mengangkat air itu sebanyak 5 pompa. Jadi dengan 5 pompa ini kemarin tanggal 12 Mei sudah kita launching pembukaan air di
3 desa yang selama puluhan tahun tidak rawan pernah air tersentuh dengan air, yaitu di Desa Suter, Desa Bangsongan, dan Desa itu Abang semua yang di Batu atas Gede. sana ya Pak ya? Semua yang di atas sana. Sekarang sudah bisa menikmati Sekarang air. sudah masuk air, dan sekarang sampai bulan Juni ini lagi pembangunan pipa masuk ke rumah-rumah. Jadi mudah-mudahan akhir Juni atau Juli seluruh masyarakat di 3 desa ini sudah bisa mendapatkan pelayanan air dari PDAM Kabupaten Bangli. Baik. Nah ini Pak Bupati ini dikenalin Pak Bupati ini. Ini saya kenalkan, ini kebetulan ketemu ini Pak Kepala Bapeda. Pak Kepala Bapeda. Namanya Bapak Komang Udiana. Jadi Bapak beliau salah Swastiastu. satu dapurnya perencana Kabupaten Bangli. Ya. Yang selalu saya ajak diskusi tentang semua perencanaan secara komprehensif yang ada di Kabupaten Bangli. Baik, boleh kita kulik-kulik dikit ya Pak Bupati Boleh, ya? boleh, silakan. Ya, Pak Budiana. Ya. Pak Budiana, kalau kita melihat perencanaan dari pembangunan daerah misalnya setahun ini prioritas sudah kemana nih Pak kalau boleh kita tahu? Penyebaran pembangunannya apa yang sudah dilakukan? Dari pertama beliau dilantik, di pidato pertama beliau menegaskan bahwa periode beliau adalah periode percepatan. Periode percepatan. Bagaimana kita Kabupaten Bangli mengejar ketertinggalan dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Itu yang beliau tekankan. Sehingga yang namanya birokrasi-birokrasi yang sedikit bertele-tele, beliau pangkas. Beliau setahun beliau memimpin ini, apabila ada yang dikoordinasikan kepada semua perangkat daerah, cukup di WA, perangkat daerah wajib hadir. Menyelesaikan masalah, Luar biasa. bukan menunda-nunda. Sekarang permasalahan sudah ada masalah harus selesai hari itu pun juga. Nah, Dicarikan solusinya segera. wajib harus selesai, harus ada jalan keluar. Nah itu karena beliau sangat getol, menginginkan bahwa Bangli harus memiliki daya saing di Provinsi Bali. Baik. Jadi kalau anggarannya kemarin lebih kemana Pak? Ke pembangunan fisik atau ke... Kalau boleh Kebetulan tahu Pak terkait dengan penganggaran, Iya. beliau sangat-sangat fleksibel. Bukan hanya pembangunan terkait fisik saja, fisik dan non fisik harus beriringan. Nah, beliau membangun infrastruktur, sumber daya manusia harus jalan. Nah itu yang beliau tekankan, sehingga kami di perencana harus bisa menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur yang dalam rangka menunjang pelayanan terhadap masyarakat, juga untuk meningkatkan SDM yang ada di Bangli. Seperti beliau sampaikan tadi, bagaimana beliau membangun balai pelatihan kerja yang beberapa hampir puluhan tahun yang tertidur, beliau bangkitkan kembali. Baik. Wah, ini luar biasa. Satu hal lagi, komitmen kita bagaimana bidang kesehatan misalnya. Nah, jadi di tahun pertama kemarin saya menjabat, saya langsung genjot pembangunan rumah sakit umum daerah kita. Dan Astungkara, mungkin dari sini bisa kita lihat selama Kabupaten Bangli ini ada, sekarang lah baru ada alat-alat berat secanggih itu masuk ke Kabupaten Bangli dan membangun sarana kesehatan untuk masyarakat Kabupaten Bangli. Dan secara jujur saya sampaikan, desain rumah sakit kita ini luar biasa sekali. Dibuat oleh putra daerah, sepertinya juga desainnya sangat keren sekali. Nanti saya tunjukin videonya. Dan ke depan rumah sakit ini juga akan kita kembangkan dengan unggulan cancer. Jadi kanker kita unggulkan, dan saya sudah melakukan pendekatan dengan beberapa dokter untuk kita sekolahkan menjadi tenaga kanker yang andal. Jadi beberapa dokter spesialis. Kapan kira-kira habis nih Pak Bupati selesai? Kalau pembangunan ini saya anggaran sampai berapa tahun? Tahun ini sudah selesai 2 gedung utama. 2 gedung utama ini lantai 4. Jadi sangat besar sekali. Mudah-mudahan tahun ini sudah lengkap dengan isinya. Tahun depan sudah bisa beroperasi. Kita akan lanjutkan dengan pembangunan gedung lainnya yang sebelahnya. Dan secara prinsip rumah sakit kita secara pelayanan, SDM selalu kita lengkapi dan pelayanan selalu meningkat. Dan terbukti kalau dulu mungkin hampir setiap hari masyarakat kita ada keluhan di media sosial, tapi dalam beberapa bulan terakhir tidak ada keluhan. Karena setiap keluhan apapun langsung pelayanan datang bahkan ke rumah pasien yang mengeluh itu. Jadi kita benar-benar lagi jengah. Tadi sudah disampaikan, kita harus berani membuat mimpi-mimpi yang besar, dan kita harus berani membuat lompatan-lompatan yang tinggi. Kalau kita mau mengejar ketertinggalan ini. Karena kawan-kawan di kabupaten lain
sudah berlari dari Sudah dulu. duluan. Jadi kalau kita berlari saja juga belum cukup, maka harus melompat untuk mengejar ketertinggalan. Baik, Pak Bupati. Tadi kesehatan sudah luar biasa pencapaiannya dan sudah jelas arahnya kemana. Pariwisata sedikit, mungkin nanti kita akan juga bahas tentang pariwisata lagi Pak terkait polemik tarif-tarifan kemarin. Tapi kalau sekarang saya mau tanya, misalnya Bangli tidak pernah lepas dari salah satu PAD-nya adalah dari pertanian, ya. Oh, berarti ya ada kopi di situ kita tahu, ada jeruk kita di situ, kemudian bawang kalau nggak salah itu. Nah, kalau dari sudut sektor pertanian, bagaimana Pak Bupati pengembangannya atau pembangunannya arahnya seperti apa? Sebenarnya kita itu PDRB kita itu terbesar adalah dari sektor pertanian. Justru dari sektor pertanian. Jadi tidak mungkin sektor pertanian pasti tetap akan menjadi handalan kami. Dengan kopi Arabica Kintamani yang sudah bersertifikasi geografis internasional dan diakui, dengan jeruk Kintamani yang sudah juga sangat familiar, dengan bawang merahnya. Ketiga komponen ini adalah keunggulan kita yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lainnya. Nah, maka dari itu di dalam pembangunan pertanian kita juga kita selalu memberikan porsi dan ruang, bukan hanya memberikan bibit. Kalau memberikan bibit, bantuan-bantuan pengadaan alat itu rutin juga setiap tahun kita anggarkan di APBD. Tapi ke depan yang lebih sebenarnya kita akan seriusi adalah bagaimana membantu para petani pasca panen. Karena biasanya permasalahan utama kita mungkin bukan hanya di Bangli, pada saat panen raya jeruk misalnya. Ini mau dibawa kemana? Bahkan sampai sekarang pun kami belum mempunyai kunci memecahkan masalah ini. Maka kita akan bicarakan hal-hal ini bukan hanya di Kabupaten Bangli tapi juga kepada Bapak Gubernur, karena memang dengan beberapa peraturan yang sudah dibuat oleh Bapak Gubernur, sebenarnya ini juga menjadi salah satu penyelesaian bagaimana penggunaan produk lokal Bali. Nah, mudah-mudahan pariwisata Bali akan sebelah tumbuh. Bagaimana kopi, bagaimana jeruk, bagaimana bawang, ini sudah selalu kita semakin intenskan untuk dipergunakan di semua hotel-hotel yang ada di Bali. Dan salah satunya memang kemarin kita sudah ber-MOU dengan BI, dan BI sudah membantu dengan grup Marriott Group. Jadi seluruh Marriott Group di Bali saat ini suplai telurnya itu dari Bangli. Dari Bangli. Suplai telurnya. Kalau nggak salah suplai berasnya dari Kabupaten Tabanan. Nah, inilah model-model dalam rangka penguatan terhadap sektor-sektor pertanian kita, salah satunya. Karena petani-petani di Bangli sebenarnya tidak ada masalah dengan produksi. Rata-rata petani kita sudah handal dalam urusan menanam sampai menghasilkan. Tapi hasilnya supaya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, ini yang kadang-kadang ini yang perlu dibantu. Yang pemerintah harus lebih serius lagi membuatkan program dan terobosan, mungkin termasuk juga beberapa kegiatan dalam rangka penguatan pasca panen ini. Baik. Wah, kayaknya kita harus geser lagi Pak Bupati ya. Kita nyari tempat yang lebih santai lagi. Yuk Pak Bupati.